Pertanyaan yang pertama masalah kaitan dengan korban. Hukumnya apa bagi orang korban yang sudah meninggal dunia? Contoh mengorbankan orang tua untuk mengorbankan. Ya, korban. Terus yang kedua masalah sholat jamaah. Sholat Jamaah sholat. Itu saya tahu ada dua versi. Yang pertama contohnya sholat duhur dulu baru jamak tambah dua. Ada langsung dua. Ini saya mohon untuk. Jadi ada jamak dan kosor. Kalau asar ditaruh di waktunya sholat duhur, itu namanya jamak takdim. Kalau duhur ditaruh di waktu sholat asar, itu namanya jamak takhir. Kalau duhur diambil 2 rakaat, itu namanya kosor. Asar diambil 2 rakaat kosor, langsung gabung jadi satu jamak kosor boleh. Duhurnya jamak kosor 2 rakaat, lanjut asar jamak kosor 2 rakaat boleh. Kalau jamak takhir wajib duhur dulu kemudian asar. Kalau jamak takhir boleh pilih. Boleh duhur dulu kemudian asar, boleh asar dulu kemudian duhur. Kenapa boleh? Duhur dulu kemudian asar karena duhur lebih awal. Kemudian boleh pilih asar dulu kemudian asar karena asar memilih waktu, duhurnya nampung di situ. Ada nggak? Atau yang kedua, korban untuk orang meninggal boleh, nggak apa-apa. Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim ketika menjelaskan Allahumma taqabbal min Muhammad wa man lam yudahhi min ummati, ya Allah terimalah ini korbanku, korban Muhammad dan korban umat Muhammad yang tidak berkorban. Itu kemudian ditafsirkan, dijelaskan oleh Imam Nawawi itu berbagi pahala. Pak, panjenengan asmai sebentar. Panjenengan asmai. Muhyiddin. Pak Muhyiddin korban seekor kambing. Tapi pahalanya diperuntukkan oleh almarhumah Sumayyah, almarhumah Sumanten, almarhumah Sumanto, almarhumah Sumakni, pokoknya semua kabeh. Boleh, nggak apa-apa, tidak masalah. Walaupun lebih dari satu, nggak apa-apa. Tak pahalanya, tapi korbannya tetap satu orang. Misalkan atas nama si ini, yang lain ikut. Pak Dwi korban seekor kambing. Ini saya pahalanya. Saya khususkan jemaah musola al-ikhlas yang sudah almarhum semuanya. Boleh. Itu namanya berbagi pahala. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Saya penting ada kambingnya. Nanti gak ada kambingnya, nama yang disodorkan. Nah itu apa ya? Kambingnya satu gak apa-apa. Nanti nama yang pahalanya tidak apa-apa. Tapi korbannya one man one kudus, satu orang satu kambing, tetap penamaan korbannya satu orang. Perkara apa namanya itu? Pahalanya untuk banyak orang nggak apa-apa. Tapi tentunya jangan terlalu banyak-banyak. Masa nanti panitia satu kambing, kambingnya kecil banget. Kemudian catatannya sampai 2 lembar. Almarhumnya 2 lembar itu satu orang 2 lembar, Pak, nanti kapan itu? Kasihan. Yang mungkin 5 lah cukup, biasanya 5. Itu disebutkan jadi Al-Fatihah, boleh Pak. Ini kurbannya tapi pahalanya diperuntukkan ini. Al-Fatihah, boleh Pak. Jadi dianjurkan sebelum disembelih itu diumumkan pakai mic, di sini. Ada mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kambing, katanya Mas Rami yang punya kambingnya Pak Muhyiddin, kurbannya beliau diperuntukkan untuk almarhum ini Al-Fatihah. Baru kemudian Pak Jakal maju. Jadi sabun-sabun ini ya. Macam ini Pak Jakal ya. Enggak boleh begini. Sembunyikan itu. Setelah itu Bismillahirrahmanirrahim walillahil hamd. Kalau bisa 3 itu. Tarik, dorong yang keras biar dalam, tarik ke atas, dorong ke bawah 3 kali. Dorong 1 kali, tarik ke atas, dorong ke bawah 3 kali. Macam kita nak, saya pernah lihat orang yang beli ini Pak. Yang beli itu kan
sapi kan ada kelitnya, apa itu? Sapi kayak gitu. Ini Pak, seret. Lah itu toleran tak? Gak boleh itu. Itu melanggar aturan perintah Rasulullah. Wa idza dzabhtum fasbud dzabha. Semestinya kan kalau aturannya kan agak ke atas sedikit sehingga tidak kena kelipir itu. Ini ayat 1 jengkal kan. Ini loh. Ya kira-kira 5 detik Pak ya. 5 detik sampai 20 detik. Betul 15 menit. Yang belai 15 menit Pak. 5 detik bagus Pak. Nah, makanya ini harus bisa semua terutama yang muda-muda ini masih muda. Kalau sudah sepuh mungkin tenaganya sudah kurang. Tapi kalau yang masih anak-anak harus bisa Pak. Masa kandalkan satu orang dari Padang dan dari luar kan lumayan. Maksudnya satu kambing berapa? Satu sapi berapa? 300, 500. Oh, naik. Itu kalau kali 10 berapa? 6 juta. Itu kalau dia masih diri yang bisa mantap Mas Bro. Bisa ini. Oh. Berani Pak. Belajar dulu. Kalau umat Islam harus bisa. Jangan sampai umat Islam terutama anak, ibu juga harus bisa. Nyembelih itu tidak harus laki. Ibu boleh nyembelih. Iya. Nyembelih sapi ya coroti. Kayak nanti sebelum ke kambing, sebelum ke sapi harus belajar dulu. Tadi ada sapi-sapian. Panjangan kalau nyembelih belajar ke roti. Beli roti besar, dikasih tali 3 Pak. Nanti kalau sembelih, kalau 3 tali itu putus berarti sudah bisa. Apa? Putus, habis putus makan kan roti. Jangan langsung ke kambing Pak. Sebab orang-orang belajar langsung ke kambing Pak. Mereka bisa bergetar gitu. Kalau nggak biasa, nah harus berani. Begitu. Nah ya, itu Pak ya. Saya lanjutkan. Pertanyaan pertama, bagaimana cara terbaik menggantikan puasa Ramadan yang ditinggalkan? Bersama Syawal atau harus Ramadan dulu kemudian sunnah Syawal? Kalau bisa punya kodoknya dulu. Misalkan ibu istilahnya pray islamin datang bulan seminggu, maka selesai Ramadan itu kodok seminggu, Ramadannya dilanjut dengan puasa Syawal. Itu yang baik. Apakah dibalik boleh? Kalau pertanyaan boleh apa tidak? Kalau ditinggalkannya puasa karena udzur syar'i seperti haid atau sakit itu boleh. Boleh, tapi ini boleh Syawalnya dulu. Tapi yang afdal tetap Ramadannya dulu. Bagaimana hukumnya memberikan resep obat yang mengandung golongan obat terlarang? Nafsa. Ada antibiotiknya. Misalnya dia Despam atau luminal dan obat lainnya yang sejenis meskipun sesuai dengan indikasinya. Obat-obatan terlarang seperti bahan-bahan terbuat dari najis dengan babi dan seterusnya, sepanjang tidak ada obat yang lain, maka itu boleh. Kalau tidak ada obat yang lain, ada makanan-makanan tertentu menurut ahli itu manjur dan ampuh untuk menyembuhkan penyakit cacingan, yaitu dipakani toke. Ada daerah tertentu kalau anak cacingan, ini kan nggak cacingan semua ini. Kalau kurus cacingan itu biasanya daerah tertentu dipakani toke, dikasih obat toke biar nggak cacingan. Nah toke itu kan hukumnya haram, tapi dalam rangka perobatan sekedar mengobati boleh. Boleh Pak. Bukan halal Pak, bukan, beda ya. Boleh karena keterpaksaan di situ. Beda. Sama Bapak Ibu ada sini ketika sholat jerawat keluar darah kecil itu tetap najis, cuma sedikit itu namanya makfu, bukan suci, bukan di makfu hukumnya tetap najis, tapi di makfu artinya sholatnya tetap sah. Kata dia sudah terjawab ya. Jadi dalam keadaan darurat gak ada obat lain itu boleh. Bagaimana hukumnya membunuh binatang
pengganggu, misal tikus, serangga, kelapa. Kalau mengganggu namanya hewan pengganggu, perlahan hewan pengganggu sunnah. Hewan pengganggu sunnah dibunuh. Tapi kalau hewan tidak mengganggu, contoh tikus di hutan, jangan dibunuh Pak. Oh enggak, kamu bukannya. Harimau di hutan, nggak boleh dibunuh. Semut di sawah, jangan dibunuh. Tapi kalau semut di rumah panjenengan atau tikus di rumah panjenengan, kasih racun tikus saja, nggak apa-apa. Kalau mengganggu, tentunya tidak boleh dibakar. Saya Ustaz, nyambung ya. Kalau tikus tikus kan diperangkat, Ustaz. Lah, setelah diperangkat masih hidup. Lah, bunuhnya itu dicelupkan di air, mati gimana itu? Di air dingin. Kan enggak, itu kan nggak bisa napas, ada perangkatnya. Terus ada dimasukkan di sungai, otomatis kan tenggelam. Terus diperangkat tuh sampai mati itu. Sama perangkatnya. Sama perangkatnya. Nggak apa-apa. Oh enggak apa-apa. Yang nggak boleh, yang dilarang itu dibakar. Kalau dibakar itu kan panas mungkin pelan-pelan lama mati. Kemudian berikutnya, Ustaz, bagaimana hukum memotong rambut kuku ketika tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai dengan hewan disembelih? Korbannya. Terkait hadis ayat Muslim. Wah, hadisnya banyak nih Pak. Hadisnya banyak, cuma ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama terkait dengan larangan motong kuku, motong rambut ketika masuk Dzulhijjah bagi orang yang mau berkorban. Pendapat pertama mengatakan itu hukumnya wajib, artinya wajib itu haram hukumnya. Haram memotong, ini wajib diikuti maksudnya. Haram memotong rambut kuku. Bagi siapa? Bagi orang yang sedang ihram. Karena konteksnya hadis itu disampaikan Rasulullah ketika Rasulullah ihram mau menunaikan ibadah haji. Sehingga pakaian ihram dilarang potong kuku, bilang potong rambut sampai selesai pelaksanaan haji, kemudian baru potong. Orang haji itu boleh berkorban Pak. Orang haji yang tidak boleh hanyalah puasa. Arafah itu tidak boleh, karena Arafah dia fokus pada berzikir dan doa. Fadhkurullaha al-Arafat. Fa idza afattum min Arafatin fadhkurullaha. Ketika kalian berada di Arafah, berzikir, semuanya berdoa yang banyak, jangan puasa. Tapi kurban tetap boleh. Itu pendapat pertama. Disebutkan itu adalah orang yang sedang ihram. Pendapat kedua, Imam Hanafi mengatakan itu bebas. Baik ihram atau tidak ihram, pokoknya berkorban tetap haram hukumnya. Motong kuku, motong rambut, Imam Hanafi. Sedangkan menurut Imam Syafi'i itu anjuran. Hukumnya anjuran. Dianjurkan untuk tidak potong kuku, potong rambut. Sedangkan menurut imam-imam yang lain bebas. Boleh potong, boleh tidak. Itu hanya larangan-larangan sifatnya mubah. Tapi yang paling makul, paling masuk akal dari pendapat yang terakhir, yaitu pendapat terakhir mengatakan larangan potong rambut, larangan potong kuku adalah dilarang memotong rambut dan kukunya kambing atau hewannya, bukan orangnya. Ini paling masuk akal. Kenapa? Kambing itu banyak namanya domba. Domba itu bulunya kan tebal. Bulu itu kalau dipotong dijual kan lumayan, jadi jaket hangat. Maka kalau domba semakin tebal bulunya, semakin mahal harganya. Semakin bagus tanduknya, tinggi besar tanduknya, semakin mahal tanduknya. Jadi bulu itu identitas dari hewan yang mahal. Ketika Bapak Ibu mempersembahkan hewan mahal, maka itu adalah yang terbaik. Ketika hewannya dipotong rambutnya, dipotong kukunya, maka itu hewannya menjadi murah.
maka kita tidak boleh berkorban hewan murahan, sehingga dianjurkan untuk tidak potong rambutnya hewan atau bulunya hewan dan tanduk atau kukunya hewan. Nah, itu Pak. Makanya Bapak Ibu biasanya kalau belanja hewan kambing atau sapi yang pilihan ada tanduk dan tidak ada tanduk, biasanya milih ada tanduknya, betul nggak? Betul Pak. Makanya kalau orang yang ngerti itu hewan yang ada tanduknya dengan yang tidak ada tanduknya, yang ngerti itu lebih sehat yang ada tanduknya. Coba di daerah Madura itu ada kerapan sapi itu Pak. Semua sapi yang sehat, yang kencang itu larinya cepat mesti ada tanduknya. Kalau yang nggak ada tanduknya melakunya seperti wong ayu, kayak bisa melaku, kakinya diselang-selingin ya Pak, itu betul. Allah. Itu jadi saya lebih sepakat pada pendapat yang terakhir tadi. Yang dilarang adalah kambingnya dilarang dipotong kukunya dan bulunya itu, biar tidak mengurangi nilai dan keindahan hewannya. Sedangkan yang sohibul korbannya gimana Ustaz? Sohibul korbannya ya tadi kan memang perbedaan pendapat. Saya lebih sepakat pada orang pada pendapat pertama, boleh nggak apa-apa, tidak masalah. Tidak masalah. Islam tidak mempersulit. Sebab apa? Sebab kalau orang dilarang potong kuku, potong rambut, itu akan bertentangan dengan prinsip umum ketika kita masuk Jumat, kan dianjurkan potong rambut, potong kuku. Bagaimana kalau gara-gara kurban orang itu meninggalkan kesunahan Jumat? Nah, ayo. Maka tidak apa-apa. Yang dilarang itu menurut pendapat yang terakhir ini sudah banyak diikuti untuk zaman sekarang Pak. Adalah hewannya itu tidak boleh dipotong apa-apanya. Bagaimana kalau nggak dipotong, tanduknya nggak dipotong, cuma diukir, kan biar kilat kan gitu ya? Boleh nggak apa-apa. Yang nggak boleh dipotong. Kalau cuma dibersihin nggak apa-apa. Sama dengan apa namanya orang yang berjenggot, jenggot panjang. Kalau dipotong bener kan nggak boleh. Tapi kalau dirapiin, nah, itu bagus. Tapi kalau nggak ada jenggotnya jangan pasang jenggot. Orang nggak ada jenggotnya pengen dapat sunat, dikasih nggak usah. Yang nggak ada jenggotnya nggak apa-apa Pak. Yang ada jenggotnya bagus. Saya aduh ada jenggotnya orang bilang. Itu kalau pakai surban nanti mirip Habib Syekh. Syekh Dwi. Apakah perlu untuk memberikan nama untuk si A, si B ketika kurban secara bergantian dalam satu keluarga? Iya. Bukan perlu, memang disunahkan. Menyebutkan Allahumma taqabbal min Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala min ummati. Kalau dalam hadis Allahumma hadi utiyati, ya Allah terimalah ini adalah kurbanku. Itu dasar hukumnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini kurbannya Pak ini. Para keluarga saja atau untuk anaknya? Serah. Mau disebutkan keluarganya, kata keluarganya ngalah, ini kurbannya anak saya namanya Sulaiman. Nah, ya. Besoknya ini kurbannya anak saya namanya Sudirman. Nah, besoknya ini kurbannya anak saya namanya Sumarto. Nah, gitu boleh. Kata-kata sama kepala keluarganya kan. Nggak masalah. Apakah hewan kurban menjadi kendaraan di akhirat? Menurut sebagian riwayat, Ahmad bin Syakir bin Imam Ahmad bin Syakir al-Khawawi mengatakan ya. Nanti di akhirat itu ketika orang semuanya dipersilakan untuk melintas jembatan Pak Sirat menuju ke surga, semua orang harus lewat di situ. Ternyata ada beberapa orang nggak mau lewat, Pak. Wedi lewat. Kenapa? Karena jembatannya kecil, lebih kecil dari rambut, lebih tajam dari pisau. Wedi Pak. Akhirnya di malaikat bertanya, Pak, ayo Pak lewat Pak. Wedi malaikat. Ayo lewat, tak kosong. Wedi, jangan kosong nggak iso. Akhirnya malaikat lapor terus, Allah, ini kok ada orang nggak mau lewat. Apa kata Allah? Coba tanyakan dia berkorban apa enggak? Tanyakan. Kamu namanya siapa? Doi malaikat. Oh, berkorban? Korban malaikat. Sapi kambing? Kambing malaikat. Kambingnya tempat kambing. Korban sapi? Tempat sapi.
Sapi 7 orang boncengan Pak. Sapi, kambing 1 orang. Tapi kan orangnya besar, kambingnya kuat nggak? Kuat. Kuat. Jangan pakai akal Pak. Semua Allah yang menentukan Pak. Sekecil apapun kambing yang kita korbankan, sebesar apapun pengorbanannya, tetap kuat. Itu adalah simbol penyelamatan. Bukan kendaraan sendiri, tapi simbol penyelamatan. Korban yang menyelamatkan kita. Terus selesai semua. Jemaah musola al-ikhlas kurban. Ada 2 orang Pak. Jemaah musola al-ikhlas Anur. Maaf, mulai tadi alas terus. Anur, karena tadi yang pertama ada Mas. Anur, jemaah musola Anur. Kita mulai. Kamu siapa namanya? Brahma. Itu sama temannya Brahma. Oh iya. Mana korbannya? Gak korban malaikat. Loh, gimana? Ya tapi mati malaikat, ya apa malaikat? Lapor malaikat, ya Allah ini ada orang belum berkorban. Yus, kamu tanyakan, dia senang musola di masjid. Mas, sama senang masjid musola? Senang. Ya sudah, musola apa? Anur, panggil naik musola Anur. Rombongan nanti Pak. Makanya nanti ada orang mas naik musola Anur, ada yang sendiri belakang, ada yang di depan sendiri pegangan Pak. Ada yang di depan, ada yang di belakang, macam-macam sesuai dengan amal perbuatannya. Pokoknya yang sedang ngarep, berarti nanti paling ngarep tempat musola. Pokoknya yang paling buri, senden-senden, jatuh nanti. Kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, mau tanya, enggak. Apakah acara gosip di TV termasuk riba? Ya, gosip riba termasuk acara politik adu domba itu Pak. Gosipnya apa? Gosip acara infotainment itu banyak riba itu, rasanya bohong. Termasuk berita-berita politik di samping riba itu banyak juga adu domba, adu sapi. Ya itu. Makanya kalau berita-berita yang bagus, berita apa gitu, yang positif, kalau ada berita gosip langsung ganti channel. Karena ada remote sudah dirusak oleh suami saya. Misalnya beli lagi remote kapan? Paling ngawin gosip ya. Ibu-ibu biasanya saya paling seneng nonton gosip sehari ini nikah lagi. Ibu mulai malam siang malam. Kayak apa bojone sehari ini kok gelap caranya? Nang ibu gak gelap. Itu loh. Ibu-ibu biasa. Tapi jadi ibu-ibu, aku gak iso kalau aku disuruh suami saya jadi monggo, mendingan nonton TV. Aku menjalankan perintah suami gitu. Bagaimana secara syariat Islam yang benar tentang batu nisan di pemakaman, apa boleh ditulisin nama dan di tembok? Ditulisin nama boleh. Kasih batu boleh, batu nisan kasih nama boleh. Di tembok tak boleh, haram. Di tembok tak boleh, dicor tak boleh, apalagi dikasih rumah. Kuburan dikasih rumah Pak. Jangan, nggak boleh itu Pak, nggak boleh. Mendingan tanah biasa. Makanya makam-makam Maulika, coba bandingkan ke Sidogiri Pak. Makamnya ulama-ulama besar Sidogiri itu Pak. Itu cukup kalau memang mau dikasih tanda, kasih batu, dicecer itu Pak, cacar. Jangan mamani. Biar apa? Biar nggak sesat Pak. Kalau dicor akan sesat pepenggon. Nanti giliran panjenengan kapan di mana? Nggak ada. Makanya ojo pepenggon tidak ada ya. Tidak ada. Cukup batu nisan depan, batu nisan belakang. Kasih nama boleh. Kasih nama. Nama siapa? Ojo ditambah. Ini pemakaman khusus milik ini, nggak boleh orang lain di sini. Nah, jangan begitu. Cukup dari almarhum siapa, gitu ya. Kemudian berikutnya, apabila kita menjadi imam sholat berjamaah pada saat pembacaan ayat sajadah, apakah sujud menggunakan takbir dan takbir kembali untuk berdiri? Tidak. Untuk sujud tilawah, ketika fasjud wa qatarib, langsung apa? Langsung sujud. Tak usah takbir karena dalam sholat. Tapi kalau di luar sholat pakai takbir. Ada yang mengatakan takbir, ada yang tidak. Tapi kalau dalam sholat jangan pakai takbir. Sebab kalau pakai takbir nanti membingungkan juga Bapak. Langsung sujud
Sajada wajhihi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu bacaan tasbihnya sujud tilawah. Sajada wajhihi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu. Sajada wajhihi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa sawwarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Satu kali. Panjang nenek apaliku boleh baca tasbih yang lain. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil boleh. Gak apaliku baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi boleh. Gak apal subhanallah, subhanallah, Allah boleh. Gak apaliku. Oh, jangan masalah apa. Apabila kita punya hutang piutang, apakah bisa ikut kurban atau bereskan dulu hutangnya terlebih dahulu? Panjenengan kalau punya hutang, tapi punya tabungan banyak, seperti punya kreditan tapi tabungan banyak, gajinya cukup, maka tetap harus kurban. Tapi kalau punya hutang, nggak punya tabungan, dia tahu hutangnya dulu. Urusan hutangnya disaluri, punya hutang 1 juta sama tetangga, gak punya tabungan, dia nyicil untuk nyaur hutang, terus dia ternyata cicilannya untuk kurban. Jangan, hutangnya dulu diselesaikan. Hutang itu wajib segera diselesaikan. Apa hukumnya orang yang melalaikan sholat sedangkan dia tidak ada kesibukan yang penting, sedangkan suara adzan sudah dikumandangkan? Dosa besar, tariku sholat minal kabair. Meninggalkan sholat itu dosa besar. Dosa besar, dosa. Bahkan disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibrahim Al-Baiquni, disebutkan orang yang meninggalkan sholat pas sengaja, maka setiap langkahnya dosa. Dosa. Jadi bukan olahraga itu. Dosa. Satu, setiap langkahnya dosa. Yang kedua, semua makhluk hidup yang dilatih, ketemu kucing berdoa, dasar dosa yang ketemu manuk, ngomong pak, dioceh, wake pak, sakmu nggak sholat, bukan sholat apa, sholat wajib. Ketinggalan sholatnya kodok, segera, coba ditunda-tunda. Nanti saja kodoknya kalau sudah saya pensiun, ada nggak pak? Nanti tobatnya setelah pensiun. Iya, nek urip sampai pensiun, nek mati lah. Ayo. Nah, itu kan bahaya. Apakah sholat subuh bisa diqodho karena ketiduran bukan disengaja? Harus. Ada orang memang pak, kalau fardu tidak mau diqodho pak. Karena tidak ada dalil. Tadi itu dalilnya. Manasi nama anil witri aw nasiya anha falyusalliha idza dzakaraha. Itu sahih Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Siapa yang lupa tidak sholat atau tertidur, lupa sama, maka hendaknya dia sholat. Sholat sunnah aja diperintahkan untuk diqodhoi bagi istiqomah, apalagi sholat sunnah. Sholat wajib. Jadi kalau tanya mana dalilnya, itu dalilnya. Yang sudah saja wajib diperintahkan untuk diqodhoi, apalagi yang wajib. Itu namanya mafhum. Kalau dalam kaidah fikih atau usul fikih. Apa kita boleh berzikir sendiri setelah sholat berjamaah dan doanya mengikuti imam? Berzikir sendiri boleh, tapi etikanya bermakmum kudu mila imam pak. Etika berjamaah, makmum itu walaupun sudah salam ikuti imam. Imam wiritan melo wiritan, imam tumo melo tumo. Imamnya diam melo diam, maksudnya diam zikir siri melo zikir siri. Imamnya batu aja melo batu. Innama ju'ilal imamu liutamma bihi. Imam itu disyariatkan, dimunculkan supaya diikuti. Wiritan dewe. Walaupun bapak ibu punya wiritan sendiri pak, tapi kalau berjamaah ikut imam dulu, nanti nambah sendiri wiritan tambahan itu. Do you understand? Ya, tugas saya sudah selesai. Baik, nambah silakan.
Ustaz tadi kan yang disebutkan yang menjadi wajib bagi Nabi kan 3, tapi disunahkan untuk umatnya. Ya. Tadi 1 sholat witir, yang kedua korban, yang ketiganya belum Ustaz. Sudah. Witir, duha.